Yo halo, kali ini ada seri iPhone pertama yang ukurannya gede dan tahan lama. Pokoknya ada plus-plusnya gitu deh. Ya, ini dia iPhone 6 Plus. Ini harganya sekarang udah murah banget. Saya beli kondisi bekas lewat toko Pak Edi cuma 600 ribuan. Dan katanya sih kondisinya masih bagus. Tapi bentar, ini kok boxnya polos gitu ya? Perasaan biasanya ada gambar-gambar dan tulisan keterangannya gitu deh. Ini kok sepi? Ya udahlah, daripada makin penasarin, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit iPhone-nya. Waduh, kok gini ya? Ntar deh, ditaruh dulu. Terus ada tempatnya lagi, yang isinya ada SIM ejector kayak gini, ada semacam panduan singkatnya, terus info tentang iPhone-nya gitu, dan ini masih dapat stiker Apple-nya juga, ada 2. Jarang-jarang nih, beli iPhone jadul bekas masih dapat stikernya. Lanjut, dapat headsetnya yang masih terbungkus rapih ya. Entah ini kelengkapannya ori bawaan atau enggak, tapi kalau dilihat-lihat masih oke sih. Terus dapat kabel data Lightning. Ini juga berasa kayak belum pernah dipakai gitu ya. Dan masih dapat chargernya nih, yang tipe colokannya gepeng dan ukurannya kecil banget ya. Handphonenya gede tapi chargernya imut. Kalau untuk outputnya ini 5 volt 1 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari iPhone 6 Plus yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Wah, ini agak mengenaskan ya. Warna depannya ini tuh harusnya putih, tapi ini udah agak kekuning-kuningan, mendekati warna yang ada di belakangnya ini. Tapi kayaknya yang lecet-lecet dan menguning ini pelindung layarnya deh. Dan belakangnya ini juga dipakein semacam skin gitu. Cuma yang jadi masalah, ini tuh segelnya nempel ke pelindung layar sama belakangnya. Jadi nggak bisa langsung dikletek aja nih. Soalnya belum tahu kondisi lainnya. Dan kalau segelnya rusak, berarti garansi angus. Duh, pinter banget dah. Ya udah, langsung aja coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Apalagi? Minta passcode nih. Hadeh. Oke, jadi untungnya dikasih passcode-nya. Dan inilah tampilan awal dari iPhone 6 Plus. Coba masuk ke setting, cek-cek sedikit, semoga aman-aman aja nih. Nah, jadi ini iPhone 6 Plus dengan model number LL-A. Berarti udah dipastikan ini unit Inter. Terus iOS-nya udah pakai versi 12.5.7. Kalau nggak salah ini versi paling mentoknya. Dan untuk storage-nya ini yang 16 GB, varian paling rendahnya. Untuk sisanya ini sekitar 9,4 GB. Jadi belum apa-apa udah kemakan sekitar 6 GB dari aplikasi bawaan dan sistemnya 5,6 GB. Terus untuk BH-nya atau baterai health-nya masih 100%. Udah pasti gantian ini mah ya baterainya. Tapi kalau performanya masih oke sih nggak apa-apa. Dan ini yang penting, iCloud-nya aman, logout dan nggak nyangkut akun orang atau di bypass gitu. Oke lah. Secara fungsi kayak WiFi bisa, Bluetooth bisa, fingerprint-nya juga masih bisa, dan sinyalnya ini saya coba pakai kartu Telkomsel Bayu masih muncul. Jaringan 4G-nya juga aman lah ya. Semoga aja emang emailnya ini kena pemutihan atau udah terdaftar permanen. Cuma masalahnya ada di switch silent-nya nih. Udah nggak bisa, ngelos gitu dia. Tapi ya udahlah. Memang kalau pas saya cek lewat Ryutus, ini hasilnya masih tergolong oke. Dapat skor 95. Dan kelihatan kalau yang udah diganti itu di bagian baterainya. Wajar. Dan ini kayaknya baru diganti juga. Soalnya charge time-nya itu baru 24 kali. Dan unit ini tanggal produksinya di 26 Juli 2015. Jadi 9 tahun yang lalu ya. Nah, gimana kalau untuk kameranya? Dan inilah hasilnya. Dor. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari iPhone 6 Plus di Full HD 60 fps. Kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya?
Oke, saya udah cek unitnya, overall aman, dan udah gatel banget nih ngeliat yang nempel-nempel ini. Jadi saatnya dikletek aja. Nah, gini kan lebih enak dilihatnya, cakep nggak kayak iPhone-iPhonean. Untuk unit yang saya dapat ini warnanya gold, kesan mewahnya itu masih kerasa lah ya. Dan untuk seri iPhone 6 itu emang banyak perubahan tampilan dari seri sebelumnya, dengan sisi yang lebih membulat, lebih tipis, dan dimensi yang lebih besar. Untuk bahan bodi belakang dan frame-nya ini pakai aluminium ya, jadi lumayan kokoh. Tapi ada beberapa isu nih yang booming banget di iPhone 6 series, yaitu bodinya gampang bengkok atau disebut bend-gate. Terus ada yang bilang layar touchscreen-nya itu suka bermasalah, dan kameranya gampang rusak lah, dan sebagainya. Pokoknya ini seri iPhone yang penyakitan kali ya. Nah, di bagian depannya ini ada layar berukuran 5,5 inch. Di atasnya ini ada sensor, kamera 1,2 megapiksel, dan earpiece. Kalau bawahnya ada tombol home yang sekaligus fingerprint scanner. Untuk bagian sisi kanannya ini ada tombol power dan SIM tray yang cuma bisa buat 1 nano SIM. Terus di sisi bawahnya ada lubang speaker, lightning, mikrofon, dan masih ada jack audio. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan switch silent yang udah nggak bisa. Kalau di sisi atasnya ini kosong ya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 8 megapiksel, secondary mikrofon, lampu flash, logo Apple, dan tulisan iPhone bla bla bla. iPhone 6 Plus ini dirilis sekitar tahun 2014, berbarengan dengan iPhone 6 biasa atau versi regulernya. Untuk harganya, waktu itu mulai dari sekitar 12 jutaan rupiah untuk versi Plus, dan 10 jutaan rupiah untuk versi regulernya, dengan varian terendahnya ya. iPhone 6 Plus ini jadi versi iPhone pertama yang punya layar besar, sebelum adanya versi Max, dan sempat absen di beberapa seri, sampai akhirnya diadain lagi nih di seri iPhone 14, 15, bahkan 16. Nah, adanya versi Plus ini, tadinya saya kira buat ngisi lini persaingan tablet, di mana Samsung udah lumayan nyaman dengan seri Galaxy Note-nya. Tapi saya rasa secara fitur kalau mau diadu dengan tablet lain, menurut saya iPhone 6 Plus ini masih kurang. Karena secara fitur dan tampilannya itu masih nggak beda jauh sama iPhone 6 yang reguler. Jadi ya anggap aja versi yang cuma digedein. Secara speknya juga untuk keduanya ini masih banyak kesamaan ya. Pakai chipset Apple A8 dual core 1,4 GHz. RAM-nya 1 GB, internal mulai 16 sampai 128 GB, GPU-nya PowerVR GX 6450, layarnya IPS 5,5 inch Full HD, jaringannya 4G, OS awalnya di iOS 8, dan baterainya 2915 mAh. Perbedaan yang paling kelihatan antara versi reguler dan Plus-nya ini udah pasti dimensi bodinya, karena perbedaan di ukuran layar. Kalau yang reguler itu 4,7 inch, sedangkan yang Plus ini 5,5 inch. By the way, dulu handphone dengan layar 5,5 inch itu udah termasuk bongsor ya, dan dengan rasio layar 16:9 itu masih agak susah digunakan dengan satu tangan, kalau dibanding handphone-handphone dengan rasio layar zaman sekarang. Tapi untuk layarnya ini nggak cuma ukurannya aja yang beda sama versi regulernya. Dari resolusi dan kerapatan layarnya juga, yang Plus ini lebih tinggi. Jadi bakalan lebih nikmat lah buat nikmatin konten-konten video, karena lebih besar dan lebih tajam tampilannya. Ditambah lagi, Apple lebih mengoptimalkan beberapa tampilan landscape di iPhone 6 Plus ini. Salah satunya di bagian home screen-nya, ini bisa berubah ke tampilan landscape ya. Udah kayak iPad aja nih. Terus di bagian kamera belakangnya juga, yang Plus ini ditambahin OIS. Jadi bakalan lebih stabil buat pengambilan gambarnya, terutama di kondisi minim cahaya. Selain itu, untuk kapasitas baterainya pun tentunya lebih gede yang versi Plus. Bedanya itu sekitar 1000 mAh lebih sama yang versi regulernya. Dan ini emang kerasa banget ketahanan baterainya. Walaupun di unit saya ini, baterainya udah diganti, tapi masih kuat standby berhari-hari. Kalau yang ori bawaannya mungkin bakalan lebih tahan lama lagi ya. Nah, untuk iOS-nya yang mentok di versi iOS 12 memang udah termasuk jadul. Sekarang udah cukup terbatas ya, karena agak minim aplikasi yang masih mendukung versi ini. Misalnya kayak YouTube nggak bisa, Instagram nggak bisa, Spotify nggak bisa, tapi masih ada juga sih yang support iOS 12. Misalnya kayak WhatsApp, Telegram, TikTok, beberapa dompet digital, transportasi online, terus buat browsing masih bisa, bahkan YouTube walaupun aplikasinya nggak support masih bisa ya lewat browser. Cuma untuk performanya udah bener-bener kurang banget yang saya rasain. Kudu banyak-banyak sabar lah kalau mau dipaksa. Bahkan kalau dibandingin sama handphone Android yang sejutaan, ya masih mending yang itu.
Kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi dijadiin handphone utama, ini kurang kalau menurut saya. Tapi kalau digunainnya buat multimedia gitu, masih cukup oke lah. Suara speakernya ini masih lumayan. Dan kalau bisa pilih storage-nya jangan yang 16 GB ya, soalnya nyesek. Tapi kalau buat gaming, aduh jangan berharap deh. Walaupun masih ada yang support kayak Mobile Legends, ini tapi percuma, nggak bisa dimainin. Macet-macet, bahkan keluar sendiri kayak gini. Kecuali gamenya yang ringan dan nyantai-nyantai gitulah. iPhone 6 Plus ini memang menjadi langkah Apple dengan banyak perubahan, mulai dari bentuk desain dan ukurannya, terus baterai yang lebih tahan lama, layar yang lebih tajam, dan beberapa penyakitnya sih. Tapi dengan begitu, Apple kayak ngasih opsi, bisa pilih mau yang lebih compact atau yang lebih besar biar tambah puas. Dan ini cukup berhasil untuk penjualannya, makanya di seri-seri terbaru pun masih diadain versi Plus ini. Dan iPhone 6 Plus ini menjadi seri yang pertamanya. Oke, jadi itulah iPhone pertama yang punya ukuran layar besar, yaitu iPhone 6 Plus. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.